Intinya untuk teman-teman apalagi yang pemula ya. Ya. Pengen badan bagus, ya kita harus membuat langkah ke depannya. Berproses dan harus menghargai proses. Jadi satu hal, tekuni apa yang sudah dijalani. Halo Sobat Fitness, balik lagi di channelnya Coach Erik. Di video kali ini aku mau bincang-bincang sama bro saya di sebelah ini. Namanya, coba perkenalkan dirinya. Oke guys, ya ini perkenalan, nama saya Bayu. Ya, jadi ini adalah Bayu. Apa nih kesibukan sehari-hari? Kesibukan sehari-hari cuma ngajar orang jadi personal trainer. Oke, jadi Bayu ini personal trainer di Batam. Jadi kita mau membahas tentang transformasi tubuh yang harapannya bisa menginspirasi teman-teman supaya bisa lebih semangat, termotivasi untuk fitness. Jadi kita langsung aja tanyakan. Nah, jadi Bro Bayu itu dulunya mengawali fitness itu dari kondisi seperti apa? Badannya apakah kurus atau mungkin gemuk seperti itu? Ya, jadi awal mula mengenal nge-gym, ini kondisi saya kurus banget Bang. Ya. Dari kurus ya. 48 dari 48. Tinggi badan? Tinggi badan 167. Wah, jadi Bro Bayu ini memulai fitness dengan tinggi badan 167, berat badannya hanya 48 ya? 48. Wah, bisa dibayangkan tuh kurusnya bagaimana tuh ya. Nanti, boleh nanti di-share fotonya ya, biar Oke, kita lihat. siap. Oke. 167, 48, underweight, sangat kurus banget. Nah, jadi kenapa bisa memutuskan memulai untuk fitness gitu? Waktu kuliah sempat dibully sama teman-teman karena kondisi sangat kurus ya. Wah, dibully ya. Dibully banget. Jadi di ruangan itu sampai dibilang, wah udah kecil, kurus, dekil. Wah, komplit ya. Komplit pokoknya. Jadi tujuanmu nih mau kemana? Nah, dari bulan itu, jadi saya ini kan suka nonton film action ya. Oh iya, mantap. Jadi aktor yang saya suka itu Vin Diesel yang memerankan film Fast and Furious yang memiliki nama Dominic Toretto. Jadi sebagai penggemar kan menyukai aktor yang memiliki badan besar, masa saya harus kurus? Nah, dari situlah memulai dan pengen mentransformasi diri saya untuk lebih bagus lah awalnya. Jadi memulai untuk latihan gym. Cuma bertahan 6 bulan pertama karena jenuh. Itu tahun berapa tuh? Di tahun 2016. 2016 pertama kali mulai gym tapi cuma bertahan 5 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Iya. Kenapa bisa jenuh, berhenti? Fase nge-gym ini kan kadang menemukan titik jenuh. Karena progres ya mungkin ya. Iya. Progres selama 6 bulan itu ada cuma nggak seperti apa yang diharapkan. Jadi titik jenuh itu mulai hadir. Jadi vakum berapa lama tuh? Vakumnya sekitaran 3 mingguan. 3 mingguan aja, situ mulai gym lagi. 3 mingguan terus ada teman saya yang dari timur sampai ngechat, bro di mana? Ayo latihan. Masa nggak pernah latihan lagi? Katanya mau body bagus. Karena sering didorong seperti itu, sehingga saya memotivasi diri saya sendiri. Oh, saya harus tetap semangat olahraga biar setidaknya badan saya hampir mirip dengan Dominic Toretto. Nah, jadi yang bisa kita ambil di sini teman-teman, kalau misalnya kalian dibully, jangan malah jadi down, justru itu dijadikan sebagai motivasi untuk bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dan ya tentunya kalian harus buktikan kepada mereka kalian bisa lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk motivasi ekstra mungkin ya kalian harus ada mungkin idola yang bisa dijadikan panutan ya. Iya. Dan ya jangan hanya sekedar termotivasi tapi action dilakukan dengan bagaimana cara kita supaya bisa ya setidaknya mirip dengan idola kita itu gitu ya. Oke, jadi itu temannya itu atlet ya atau gimana? Orang timur itu. Teman saya itu bukan atlet sebenarnya, cuma dia hobi memiliki hobi untuk membentuk badan. Jadi badannya tuh emang benar bagus. Jadi dia yang selalu mendorong saya, selalu memberikan motivasi bagaimana memiliki tubuh yang bagus itu tidak mudah, butuh perjuangan dan kerja keras. Iya.
Selain butuh perjuangan dan kerja keras, juga diimbangi dengan asupan nutrisi dan protein setiap harinya. Ya, jadi memang selain dari diri kita sendiri, terkadang kita butuh motivasi ekstra dari eksternal dari orang lain ya. Iya, benar. Itu supaya kita nggak bisa diri sendiri, kita juga pasti butuh sosial lah, orang lain untuk membuat kita supaya bisa berkembang gitu ya. Nah, jadi setelah melakukan fitness itu bagaimana progresnya? Dari mungkin berat badan bertambah atau apa gitu? Nah, selama 6 bulan ini kan sudah ada progres, Iya. cuma nggak begitu signifikan ya. Wajar lah, 6 Iya. bulan kok masa pengen langsung besar. Iya. Itu logikanya kemana? Nah, itu juga kadang-kadang teman-teman kan pengen, wah aku pengen berotot nih 3 bulan. Itu bagaimana tanggapan bro? Jadi kalau pengen berotot dengan cara cepat, Ah, ya kalau bagi saya sih bukan mustahil, cuma kita tuh menyiksa untuk diri kita, nggak enjoy ya. Jadi target kita hanya pengen besar, cuma nggak menikmati setiap prosesnya. Jadi kalau saran bagi saya pribadi, untuk mendapatkan hasil yang baik untuk jangka panjang, ya nikmati aja prosesnya. Berbicara hasil pasti ada kalau kita bisa menikmati prosesnya. ya, jadi istilahnya juga kita harus punya logika berpikir Ya, ya. logika Nah, berpikir tuh perlu. Jadi teman-teman jangan hanya ingin mendapatkan hasil yang instan, karena membentuk tubuh yang secara natural itu butuh waktu. Tidak cukup 3 bulan atau 6 bulan, itu bertahun. Nah, seperti Bro sekarang ini udah gym berapa tahun nih? Sekarang udah 7 tahun. Jadi sejak 2016 itu nge-gym 6 bulan, lalu vakum 3 minggu, setelah itu udah konsisten Terus ya. latihan terus ya. Karena temanku sendiri yang dari timur ini memberikan pertanyaan bagi saya. Kamu nih nge-gym tujuannya kemana, bro? Mau jadi hanya pengen memiliki body bagus, apa mau jadi atlet, atau pengen menjadi kayak selebritis, itu tergantung pilihanmu. Jadi tujuan nge-gymmu ini untuk apa? Jadi saya berpikir, waktu di 6 bulan itu kan ada juga di tempat gym saya yang hobi ikut kompetisi. Nah, jadi saya itu beranggapan, wah kayaknya boleh nih ikutan juga bertanding supaya lebih termotivasi. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun saya sudah menetapkan saya harus bisa seperti mereka yang ikut juga berkompetisi. Jadi selama 1 tahun itu nge-gym, saya juga persiapan, prepare untuk ikut lomba di Yogyakarta. Cuma di Yogyakarta itu karena eventnya cancel, jadi saya ikut di di Jawa Tengah itu Wonosobo waktu itu. Event perdana ya. Event perdana di Wonosobo. Jadi saya prepare selama 2 bulan, ya kurang lebih 2 bulan lah. Prepare, akhirnya di event itu saya mendapatkan hasil yang baik. Di kelas New Muscle saya juara 3. Wow, baru pertama kali ikut langsung juara 3 di event perdana, luar biasa. Jadi buat teman-teman juga untuk supaya dapat motivasi ekstra, mungkin harus ada target atau goal yang mungkin lebih daripada general ya, yang lebih spesifik. Misalnya kalau kayak Bro Bayu ini ingin lebih bisa berkompetisi body contest, jadi ada motivasi tambahan yang membuat dia bisa lebih konsisten untuk lebih rutin menjaga badannya, untuk membentuk ototnya yang lebih maksimal daripada sebelumnya. Nah, jadi itu waktu itu kan kurus 16748. Jadi bisa sampai berapa tuh terberatnya pernah? Naik berat badan sampai berapa? Dalam 1 tahun itu dari 47 yang berat awal sangat kurus banget jadi 55. Dari 47 Jadi 55. jadi 55. Berapa kilo tuh? 47, 55 8 ya? Sekitar 8 lah, 7 ke 8 kilo Iya. progresnya. Itu ditempuh bukan dengan angka 2-3 bulan ya teman-teman ya. Jadi hampir 1 tahun lebih. Nah, itu sebagai gambaran ya, bisa kalian lihat Bro Bayu ini nge-gym 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Nah, itu gak sampai 10 kilo karena memang mungkin targetnya adalah menaikkan massa otot, bukan hanya sekedar naik berat badan tapi naik lemak, naik airnya gitu. Nah, jadi harus paham dulu tentang komposisi tubuh kita gitu. Jadi sampai 55 tahun pertama. Setelah itu event di Wonosobo, berlanjut lagi di Solo, ikut juga karena di Solo dari Wonosobo ke Solo ini kan jarak eventnya kan jauh. Jadi masih ada waktu untuk menaikkan massa otot lagi, menaikkan berat badan. Di situ jadi kalau nggak salah 58 saya pangkas lagi jadi untuk persiapan lombanya di Solo jadi 56.
itu juga ikut event New Muscle karena kategorinya juga lawan-lawannya juga kondisi ototnya lebih besar, jadi saya itu harus menaikkan massa otot juga. Alhamdulillah juga di event Solo, event yang kedua saya juara 3 juga. Wow, yang kedua masih mendapatkan juara 3. Nah, luar biasa. Jadi teman-teman juga memang kita untuk meraih body goal, memang kita harus fokus mengalahkan diri sendiri. Mungkin kita ikut kompetisi, kita harus mengalahkan orang lain. Tapi ya jangan sampai kita seperti jadi tidak menghargai progres diri kita ya. Kita hanya fokus persiapan, latihan, pola makannya kita atur, latihannya istirahatnya kita cukup dan konsisten. Gimana pun nanti hasilnya itu belakangan. Yang penting kita fokus ke diri kita sendiri juga. Nah, dan juga untuk menaikkan berat badan kalau bagi seorang atlet itu nggak linear naik terus. Kalau dia kompetisi ada fase yang namanya bulking, naikin. Kayak bro tadi sudah sampai 58 ya. 58. Baru karena mau kompetisi diturunin lagi ya. Iya. Nah, iya, jadi itu tahun kedua langsung juara 3. Iya. Di event kedua di Solo alhamdulillah juara 3. Intinya gini ya buat teman-teman, olahraga nge-gym, olahraga apapun ini harus memiliki tujuannya. Kita olahraga ini tujuannya apa dulu? Iya. Kalau emang tujuannya untuk jadi atlet ya tekuni. Kalau tujuannya pengen bagus sama juga, tekuni juga. Jadi kadang ini di tempat nge-gym juga, kamu nih bro tujuannya olahraga buat apa? Buat sehat. Sebenarnya sehat itu bisa kita peroleh dengan tanpa di luar gym pun kayak olahraga biasa kita bisa sehat. Cuma yang paling terpenting di sini kita olahraga nge-gym itu tujuannya untuk apa dulu? Mau jadi atlet kah, atau mau jadi selebritis atau seperti apa, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi harus lebih spesifik. Iya, harus lebih spesifik. Tujuannya ya lebih jelas gitu mau jadi apa. Kalau sehat ya memang itu secara umum pasti orang olahraga yang sehat, tapi untuk cara sehat pasti banyak cara. Tapi untuk fitness ini kalian harus tetapkan goal yang lebih spesifik lagi. Kalau seperti bro tadi kan dia naikin massa otot dan juga berkompetisi gitu. Iya. Oke. Nah, jadi pernah naik paling terberat sampai berapa kilo? Paling terberat sampai ke 83. Wow, jadi 83. bisa dibayangkan dulunya 48 yang katanya mungkin cungkring ya, sangat kurus banget, bisa sampai 83. 83. Nah, itu tahun berapa tuh? Di 83 itu di 2018. 2018. Nah itu masa off ya, nggak ikut event sama sekali dalam 1 tahun. Jadi makan aja, latihan, makan, latihan. Jadi tanpa disadari berat badan pun naik. Itu selama off ya cuma itu kelakuannya, makan, latihan dalam 1 tahun. Nah, ini mungkin kadang banyak pemula yang bertanya kan, pola makannya seperti apa sih kok bisa naik seperti itu gitu? Kalau untuk pola makannya mau naik besar basah, waktu itu saya nggak ngontrol ya di makanan ya. Jadi apa yang saya pengen makan aja. Cuma di berat badan 83 waktu itu saya bergerak agak susah juga, bangun tidur pun agak susah karena mungkin lemaknya, fatnya ya terlalu tinggi daripada muscle-nya, sehingga dari 83 saya pangkas lagi waktu itu. Karena bagi saya sudah merasa cukup di fase bulkingnya, jadi saya harus cutting lagi untuk mendapatkan massa otot yang lebih lebih tinggi daripada fat kita. Jadi saya pangkas menjadi 75, dari 83 jadi 75. Di situ saya mulai menjaga pola makan saya. Jadi pola makan kesehariannya itu tetap sarapan saya breakfastnya di oat sama putih telur, Yeah. di or ari putih Yeah. telurnya sama anggur atau pisang. Itu untuk breakfastnya. Terus untuk makanan siangnya saya nasi putih tetap masuk, cuma tetap gramnya saya takar di 100 gram, sama protein saya ngambil di ayam, kadang ikan, kadang daging. Cuma proteinnya itu di 180 sampai 200 gram ya, Iya. sekali makan itu. Jadi untuk pengolahannya pun tinggal, kalau ayam tinggal diiris kecil-kecil di blend aja ya. Kalau lebih pengen gurih kasih olive oil aja, teman-teman. Jadi itu juga salah satu faktor yang paling menentukan di pola makan ya, dan juga tentunya proses waktu. Kayak tadi setahun ya bulking ya? Setahun bulkingnya.
Dan juga waktu naikin berat badan kita juga harus tahu ya komposisi tubuh yang naik apa ya. Gitu. Iya. Kalau kita mungkin bisa dibilang saat itu dirty bulking ya, yang penting makan banyak kali. Makan banyak. Yang penting asal makan. Ah. Jadi nggak pernah memperhatikan dari menu apa aja. Yang penting saya makan aja. Entah itu tinggi protein atau tinggi lemaknya, yang penting makan waktu itu. Iya, jadi ya sekedar informasi buat teman-teman juga kan, kalau pengen naikin berat badan itu sebenarnya nggak begitu susah sebenarnya. Nggak begitu susah. Yang penting makan aja kalau pengen menaikkan berat badan. Naikin otot. Yang jadi permasalahan di sini, ini kan juga ada banyak pertanyaan. Pengen besar tapi lean ya. Iya. Nah, di sini kita harus benar menjaga di asupan protein kita. Di sininya di asupan apa yang kita makan tiap harinya. Jadi kalau pengen bulking tetap ototnya terjaga, ya proteinnya dong harus kita dijaga juga. Jangan asal makan, tetap masak sendirilah, ngolah sendiri. Lebih simple, nggak ribet dan nggak begitu membuang waktu lah kalau masak sendiri itu. Banyak sih sekarang sih kayak menu-menu catering yang sehat. Cuma kan untuk teman-teman ya kadang juga mempermasalahkan di budget. Jadi kalau saran saya olah sendiri. Ada kayak yang protein yang masih murah meriah seperti tempe tahu, telur. Kalau ya ada kayak uang lebih bisa beli di ayam. Iya, karena kadang-kadang kan pemula itu belum memulai sudah langsung mikir wah protein mahal gitu. Iya kan. bener. Padahal banyak sekali sumber yang masih terjangkau ya. Oh masih banyak. Kayak untuk cemilan teman-teman untuk mendapatkan kayak protein dan serat dan karbo kayak di kacang hijau olah sendiri. Intinya tergantung kreativitas diri kita sendiri sih sebenarnya. Ya istilahnya ya harus kita mau berkreasi juga Iya. gitu, dan bereksperimen juga. Nah, terus bagaimana tanggapan bro juga sama teman-teman pemula yang belum apa-apa udah mikir pengen pakai roid gitu. Aduh. Nah, inilah ya. Nah. Jadi untuk teman-teman pemula, kalau ingin mendapatkan tubuh yang bagus, ya kita harus melalui 3 tahap. Yang pertama, kita harus benar menjaga di asupan protein kita. Paling penting nih. Paling catat. penting ya protein. Terus yang kedua, latihan tetap ya, itu harus dan menjadi kewajiban. Protein, Dan yang ketiga latihan. ini ya recovery kita ya, tidur kita, istirahat. 3 hal yang perlu teman-teman lakukan. Berbicara, woi bro, kamu badan besar pakai roid enggak? Roid ini sebenarnya pilihan untuk diri kita. Terus pertanyaannya, mampu nggak kalian beli roid? Nah kayak gitu. Kalau mau badan bagus bro, natural bisa. Iya. Kalau mau badan lebih besar lagi, mau pakai roid nggak masalah. Cuma kita harus tahu, harus paham betul tentang roid itu. Kita mengonsumsi roid jenis apapun, efek sampingnya seperti apa nanti. Jadi intinya sebelum mengonsumsi kita harus banyak referensi tentang roid. Kayak gitu. Lebih amannya konsultasi ke dokter lah ya. Nah benar, konsultasi. Iya, jadi jangan apa-apa belum mulai sudah langsung mikir naikin massa otot itu harus pakai steroid, atau misalnya kalau lihat badan orang bagus langsung ngejudge paling dia pakai steroid. Jangan seperti itu. Tapi kalian harus betul-betul memahami dulu. Misalnya untuk membentuk badan itu bisa kok secara natural gitu kan. Asal kalian paham mungkin ya seperti yang bro bilang tadi. Dari segi proteinnya, karena protein itu adalah makan otot kita. Kalau proteinnya cukup, bagaimana bisa mengembangkan massa otot? Latihannya harus rutin, juga istirahatnya juga harus cukup seperti itu. Dan kalian konsisten dengan semua itu. Iya. Oke. Gini, satu hal lagi ya teman-teman ya. Ini yang perlu teman-teman pahami. Roid itu mereaksi di tubuh kita kalau asupan protein kita cukup. Iya. Jadi jangan beranggapan wah pakai roid bakal besar, enggak. Roid itu masuk ke tubuh kita kalau pola makan kita, latihan kita, jam istirahat kita nggak pernah kita atur, sama aja. Jadi orang yang bilang bro kamu pakai roid ini nanti badan besar, itu bullshit ya. Jadi teman-teman tuh jangan gampang percaya atas apa yang mereka sampaikan. Lebih baik teman-teman nih cari referensi ya tentang roid, pemakaiannya, terus nanti habis pemakaiannya harus apa dulu, terus dari pemakaian nanti kan ada PCT juga. Teman-teman harus paham di sini semua. Jadi intinya roid ini bukan membuat badan kita lebih besar, enggak. Semua ada di pola makan, latihan dan istirahat. Ya, jadi itu bukan pil magic yang tiba-tiba kita konsumsi langsung jadi monster, langsung jadi tebal kering, nggak seperti itu cara kerjanya. Jadi harus kalian pahami dulu lebih mendalam tentang itu sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Kami secara pribadi tidak menyarankan, tapi itu kembali lagi ke pilihan masing-masing kalian ya. Itu ya
sebelum memakai ada alangkah baiknya pelajari dulu, konsultasi ke dokter, ke orang yang lebih paham gitu ya. Oke, sebelum kita tutup ada mungkin pesan untuk teman-teman yang juga ingin fitness, ingin bertransformasi seperti itu. Intinya untuk teman-teman apalagi yang pemula ya, pengen badan bagus ya, kita harus membuat langkah ke depannya, berproses dan harus menghargai proses. Jadi satu hal, tekuni apa yang sudah dijalani. Tekuni apa yang sudah dijalani. Nah, teman-teman mau olahraga apapun kalau tidak menekuni sama aja. Tetap semangat. Yang namanya hasil pasti ada. Yang penting kita konsisten, tetap selalu berproses dan nikmati proses. Ya satu hal lagi, tekuni apa yang sudah dijalani. Itu aja. Tetap semangat apa yang sudah teman-teman jalani itu saja. Jangan kebanyakan nanya tapi action ya, dan action, konsisten ya. Oke, luar biasa sekali bincang-bincang kali ini. Semoga memotivasi dan menginspirasi kalian yang ingin bertransformasi juga. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar fitness, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi nanti di video lainnya. Flex sekali bro. Wih, luar biasa. Oke, bye.